Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat 1 dan 2 saja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai melayani sesama seperti melayani Tuhan adalah pengajaran yang bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tetapi juga ada dalam Perjanjian Lama. Tuhan Allah menyukai hal ini dan ada anak-anak Tuhan yang melakukannya. Salah satunya adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa melakukan pelayanannya terhadap Tuhan melalui ia melayani sesamanya? Mari kita lihat bersama-sama kehidupan dan pelayanan Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Ia adalah seorang anak yang selalu bersama-sama dengan bapaknya di rumah. Tetapi dalam sekejap waktu saja, ia harus dibawa ke Mesir, dikawal sebagai budak belian. Dibeli pada bagian yang dimaksud ini yaitu dibeli sebagai budak. Kita bisa melihat anak kecil atau anak yang masih sangat muda, yang kemungkinan berusia 17 tahun ini, yang biasa di rumahnya bersama ayahnya, tiba-tiba menjadi budak yang harus bekerja keras, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Namun kita melihat bahwa meskipun dia sebagai budak dalam usianya yang masih relatif muda, dan bahkan pekerjaannya yang demikian, statusnya yang demikian, tidak menjadi alasan bagi dia untuk bermalas-malasan dan tidak bertanggung jawab. Kita akan melihat apa yang menjadi kunci seorang budak yang masih muda ini bisa melakukan segala pelayanannya dengan baik. Kita melihat di ayat 2 bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Inilah yang menjadi kunci mengapa Yusuf selalu berhasil dalam segala pekerjaan dan pelayanannya. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kata melayani ini dalam bahasa Ibrani yakni ed, itu berarti merujuk kepada suatu kedekatan, bersama, di samping, di sebelah saya. Tuhan ada di sebelah Yusuf untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Tuhan bersama-sama dengan Yusuf sehingga Yusuf mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita bisa melihat apa yang menjadi dampak bahwa Yusuf selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ia dapat mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik. Saudara-saudara, pada akhirnya hal ini diketahui oleh tuannya. Seorang budak yang awalnya mengerjakan hal-hal kasar dengan setia ini mulai terdengar oleh tuannya bahwa budak satu ini, yaitu Yusuf ini, ia melakukan sesuatu dengan berbeda. Sehingga akhirnya dia diberikan tanggung jawab untuk melayani Firaun, tuannya saat itu. Dan ketika dia sudah melayani tuannya ini, semua apa yang dipercayakan kepadanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa kehadiran seseorang yang takut akan Tuhan di dalam tempat pelayanan akan membawa berkat. Kita melihat Yusuf diberkati, sehingga berkat itu juga mengalir dalam rumah itu. Firaun bukanlah seorang percaya kepada Allah, tetapi ia mendapat berkat itu karena ada Yusuf di situ, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa bagaimana Yusuf melayani ini, kembali tadi ayat 2 bahwa Tuhan menyertai dia, bersama-sama dengan dia. Kita melihat bahwa seseorang tidak bisa melakukan pelayanannya dengan baik jika dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kata melayani di sini yaitu bukan hanya merujuk kepada melayani manusia saja, tetapi juga melayani Tuhan Allah yang hidup.
kata yang sama yang digunakan dalam kultus melayani Tuhan juga kata yang sama dalam Yusuf ini melayani Firaun. Yusuf sadar bahwa ia hidup di hadapan Tuhan, bahwa Allah ada di sampingnya, Allah yang selalu memberikan pertolongan bagi dia. Ini yang membuat Yusuf melakukan segala sesuatu itu dengan sangat baik. Anugerah Tuhan memampukan Yusuf untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia adalah seseorang yang menjaga penampilannya juga dengan baik dalam pelayanan. Kita melihat bahwa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tentu akan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran kita. Ini juga dapat terlihat dari bagaimana seorang melayani itu dengan penampilannya, dengan sikapnya. Yusuf memiliki nilai moral yang tinggi sehingga ia mampu melayani dengan baik. Penampilannya baik menunjukkan dia sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam melayani. Meskipun pada akhirnya nanti hal inilah yang membuat istri tuannya tertarik kepada dia. Dalam pelayanan pun, seperti ia melayani Tuhan ini, ia diuji. Integritas, kekudusan hidupnya diuji. Namun dalam saat ini pun Yusuf menang. Yusuf bisa mengalahkan godaan itu. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, tetapi tadi karena Tuhan menyertai dia. Anugerah Tuhan memampukan Yusuf untuk ia melakukan segala sesuatu dengan baik untuk menjaga integritas. Kita melihat bersama-sama bahwa seseorang melayani Tuhan itu tidak memandang berapapun usianya, apapun statusnya, dan bagaimanapun keadaan kondisi hidupnya pada saat itu, harus tetap melayani dengan sebaik-baik mungkin. Melayani Tuhan juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ia tidak akan mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, dan hal itu pun pasti tidak menyenangkan hati Tuhan jika tidak dengan dasar hidup yang cinta akan Tuhan. Kita melihat bahwa ketika kita masih kecil, ketika kita mampu melakukan hal-hal yang besar, dan ketika kita berhasil, itu karena ada orang tua atau ada orang-orang yang lebih mampu dari kita yang menopang kita. Terkadang sebagai anak kecil, kita bangga karena kita bisa melakukan hal-hal besar itu yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan jika tidak ditopang oleh orang yang lebih kuat. Demikian juga bahwa kita mampu melakukan pelayanan dengan baik karena ada Tuhan yang menopang kita untuk kita melayani. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita tetap melakukan dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah segala kehidupan kita penuh integritas, penuh kekudusan dalam melayani Tuhan, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.